Pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan Sri Bintang-Pura Kota Tanjung Pinang sejak dulu dikenal sebagai pelabuhan untuk mengangkut penumpang kapal ke berbagai pulau yang ada di Kepri hingga luar daerah. Untuk mengatur kegiatan di pelabuhan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan aturan melalui Permen Nomor 119/2015, Perubahan Nomor 37/2019 soal kapal penumpang. Sejatinya kapal penumpang digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, tim Yunus Reportase menemukan adanya kapal feri yang mengangkut barang dengan jumlah banyak. Dari sana, tim Yunus Reportase mencoba mengetahui apakah barang tersebut punya penumpang dari Batam yang turun di Pelabuhan Sri Bintang-Pura atau ada yang sengaja membawa barang tersebut dari Batam. Untuk mengetahuinya, berikut kami sajikan liputan Yunus Reportase. Pelabuhan Sri Bintang-Pura Kota Tanjung Pinang sejak dahulu merupakan satu-satunya pelabuhan penumpang yang digunakan masyarakat untuk bepergian ke antar pulau, seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas. Dahulu melalui pelabuhan ini ada masyarakat yang membawa kendaraan roda 2 dan barang-barang lainnya untuk dikirim ke antar pulau menggunakan kapal feri. Namun seiring perkembangan zaman dan keselamatan pelayaran, hal itu sudah tidak lagi diperbolehkan oleh operator kapal. Namun belakangan didapati ada barang yang dibawa menggunakan kapal feri terakhir dari Batam, dan barang tersebut terlihat seperti ball press. Dari pantauan tim Yunus Reportase di pelabuhan, terlihat sejumlah porter berbaju putih yang terburu-buru untuk membawa muatan karung goni berwarna putih yang diduga merupakan barang ilegal dari Batam. Para porter tersebut membawa paket dengan jumlah banyak langsung ke pihak kurir yang menggunakan 2 mobil dan telah menunggu di depan pintu keluar penumpang domestik. Informasi yang dihimpun dari salah seorang porter yang mengaku jika tidak mengetahui secara pasti siapa yang memiliki barang tersebut. Ia mengaku hanya membawa untuk mendapatkan upah. Menanggapi adanya temuan tersebut, Kasih Keselamatan Berlayar Fikri membantah adanya bongkar muat yang dilakukan di Pelabuhan Sri Bintang-Pura. Ia menyebut jika barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik penumpang. Fikri juga memastikan selama ini tidak pernah adanya temuan maupun laporan dari pihak manapun terkait adanya dugaan penyeludupan barang ilegal menggunakan kapal penumpang. Kalau itu saya agak lupa ya untuk masalah itu, tapi setiap itu kapal itu kan seperti kapal penumpang, tapi kan banyak diperuntukkan untuk kapal penumpang. Tapi yang namanya penumpang itu juga mereka membawa barangnya sendiri. Itu bisa. Oke. Kalau misalnya itu ada kedapatan barang-barang yang kodian atau modelan kargo gitu, itu kayak gimana Pak kita Pak? Kalau itu mungkin bisa tanya langsung ke operator ya, karena kan kita kan dalam hal ini untuk mengawasi yang namanya penumpang, mereka membawa barang, itu membawa barang, ibaratnya belanjaan mereka itu yang dibawa ke dalam kapal. Oke. Tapi sejauh ini udah ada kita temukan nggak Pak atau laporan aduan dari masyarakat terkait adanya barang-barang yang masuk ataupun keluar dari pelabuhan kita SBP? Sampai saat ini belum ada untuk barang, karena kan sampai saat ini ya apa yang dibawa penumpang itu adalah merupakan barang bawaan mereka sendiri. Tapi kalau di luar barang penumpang seperti apa Pak? Kalau untuk di luar barang penumpang sampai saat ini kita belum ada Oke. dapat informasi. Oh begitu. Itu
untuk personel kita itu tetap mengawasi penumpang yang akan turun naik dan juga membawa barang mereka sendiri. Oke, pengecekan barang berarti dari mana Pak? Kita pakai barang penumpang itu kan bisa ada X-ray kah atau Mungkin kalau untuk barang mungkin bisa tanya mungkin langsung ke pihak operator ya, karena kita lebih daripada keselamatan penumpang dan juga tapi tidak diperkenankan sama barang yang kayak saya sampaikan tadi untuk barang kargoan, kodian yang sifatnya itu bukan barang pribadi, barang bawaan penumpang untuk naik di kapal angkut penumpang. sampai saat ini yang kita tahu itu barang milik penumpang yang akan naik di atas kapal. Tidak lebih daripada itu. Oke, siap. Untuk memastikan hal ini, tim Yudis Reportase menemui Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi. Apakah anggotanya tidak ada yang mengetahui aktivitas bongkar muat tersebut? Dan menurut pengakuan Kapolres, untuk di pelabuhan itu ranahnya kepabeanan dan bukan ranah pihaknya. Untuk pengawasan kita seperti apa untuk pergerakan barang dugaan ilegal? Soalnya informasi ada barang ilegal yang diduga ilegal masuk dari Batam ke Tanjung Pinang melalui pelabuhan SBP, Pak. Ya, kalau itu kan ada kewenangan kepabeanan. Kalau kita dari kepolisian, Pak? Kalau kami kan intinya gini, itu berkaitan yang apa dulu? Kepabeanan atau barang hasil pencurian, tindak pidana. Ya kan? Kalau itu hasil tindak pidana yang jelas kami akan menunggu laporan informasi atau laporan pengaduan yang merasa dirugikan. Gitu. Tapi kalau kerana kepabeanan itu ya kepabeanan. Tapi dari informasi Pak, ada dugaan ada yang bermain Pak di sana Pak, oknum kita Pak, untuk memasukkan barang itu dari Batam ke Tanjung Pinang terus untuk disebar lagi ke daerah-daerah lain seperti Pekanbaru, Medan. Ini, itu ranahnya ada kepabeanan. Jadi saya nggak bisa juga gitu. menyampaikan seperti ini. Siap. Karena itu kan barang dari apa dulu, hasil kejahatan pidana, Thrifting Pak. thrifting itu kan ranahnya bukan kita ya. Setelah mendapatkan keterangan dari Kapolres Tanjung Pinang, tim Yudis Reportase mengirimkan surat untuk wawancara terkait adanya dugaan penyalahgunaan aturan yang membuat masuknya barang-barang yang diduga ilegal tersebut. Namun hingga liputan ini ditayangkan, pihak Bea dan Cukai Tanjung Pinang yang berada di kawasan Pelabuhan Sri Bintang-Pura tidak memberikan jawaban dan terkesan bungkam. Sementara di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, aktivitas penumpang kendaraan truk yang bisa membawa barang terlihat sepi. Pemandangan ini seperti tidak biasa. Dan ternyata Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan operasi DJBC TNI Polri dalam penertiban Pelabuhan Telaga Punggur. Dalam surat tersebut agar semua elemen untuk melakukan penertiban sejak Senin 21 April hingga 4 Mei 2025. Dari pantauan di lapangan pada Jumat 26 April 2025, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya ada beberapa truk yang berangkat dari Punggur ke Tanjung Uban. Penanggung jawab Pelabuhan Roro ASDP Tanjung Uban, Sukmadugraha menyampaikan ada aturan mobil yang membawa muatan, namun untuk muatan mobil seperti ekspedisi, pihaknya tidak bisa melakukan pengecekan karena berada di bawah wewenang Bea dan Cukai. ASDP hanya menyediakan jasa kapal angkutan. Kalau truk kita lebih prioritaskan mobil sembako sama lori umum, palingan kita bagi rata sih, dipisahkan bloknya kita bagi rata. Nah Pak, untuk truk-truk ataupun lori-lori itu apa sih yang boleh dibawa dan biasanya dibawa dan apa saja yang tidak boleh diangkut Pak? Kalau masalah dibawa tidak dibawanya itu barang itu wewenangnya Bea Cukai. Tetapi kalau untuk yang di pelabuhan, orang kapal bisa cek barang-barang seperti barang berbahaya itu limbah tidak boleh dimuat bersamaan dengan penumpang umum. Contohnya limbah itu bisa limbah kalau kayak bahan-bahan berbahaya kayak
minyak, bensin, solar atau lainnya yang gas. Kan ada juga yang bawa gas 3 kilo bertangki-tangki sampai berapa tabung itu tidak boleh dicampur sama penumpang umum, harus dipisahkan. Nah, itu boleh kami periksa untuk pencegahan alasan keselamatan. Tapi kalau untuk barang-barang lain, ekspedisi kami nggak bisa bongkar karena ada wewenangnya masing-masing. Sekarang di bea cukai, tiket aja. Tapi kalau ada indikasi bahwa barang-barang terlarang kayak limbah atau lainnya, kami punya hak untuk melarang masuk karena itu membahayakan penumpang lain, itu aja sih.